Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas persamaan diferensial kelas B. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang persamaan diferensial tak homogen yang menggunakan metode koefisien tak tentu. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Rika Dewi Sulistiana dengan NIM 230701800058. Yang kedua ada Mbak Siti Masroha NIM 230701800060. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Misbahul Huda NIM 230701800064. Kita lanjut ke materi persamaan diferensial tak homogen menggunakan metode koefisien tak tentu. Untuk mencari solusi persamaan diferensial tak homogen terdapat beberapa metode. Di antaranya adalah metode koefisien tak tentu. Awalnya metode ini diterapkan pada persamaan diferensial linear tak homogen order 2. Namun metode ini juga berlaku untuk order yang lebih tinggi. Adapun bentuk persamaannya yaitu AY aksen 2 ditambah BY aksen 1 tambah CY sama dengan Fx, di mana A, B, dan C adalah konstantanya. Solusi dari persamaan tersebut yaitu Y sama dengan YH plus YP, di mana YH adalah solusi homogen dan YP adalah solusi partikular atau bisa disebut dengan solusi tak homogen. Di dalam video ini kita akan mencoba mencari YP menggunakan beberapa bentuk dari Fx-nya. Bentuk dari Fx bisa kita identifikasi secara umum, yaitu ada 6. Yang pertama ada bentuk Fx adalah konstantan, bisa dimisalkan YP-nya adalah A. Dan kedua ada polinom derajat 1 yang nantinya bisa dimisalkan YP-nya AX plus B. Yang ketiga ada polinom derajat 2 yang nanti bisa dimisalkan YP-nya AX kuadrat tambah BX tambah C. Yang keempat yaitu polinom derajat 3 yang kita misalkan YP-nya nanti AX3 plus BX2 ditambah CX ditambah D. Jika bentuk Fx-nya sin alpha x atau cos alpha x, nantinya YP-nya bisa dimisalkan A cos alpha x ditambah B sin alpha x. Yang keenam ada eksponen alpha dikali x, nanti dimisalkan YP-nya A dikali eksponen alpha x. Slide selanjutnya yaitu mengenai aturan umum metode koefisien tak tentu, di mana dalam aturan ini ada 3. Yang pertama ada aturan dasar, yang kedua aturan modifikasi, dan yang ketiga ada aturan penjumlahan. Di mana saya jelaskan satu persatu, mulai dari aturan dasar, di mana jika Rx adalah salah satu fungsi yang ada dalam tabel 1, nah dalam tabel ini ya teman-teman, pilih fungsi YP yang bersesuaian dan tentukan koefisien tak tentunya dengan mensubstitusikan YP pada persamaan. Jadi aturan dasar ini, jadi kita menyesuaikan ini Fx, Rx ataupun Gx sama saja. Menyesuaikan ini, lalu YP-nya kita mensubstitusikan ini ke dalam persamaan. Nah, yang kedua aturan modifikasi, di mana jika Rx sama dengan solusi persamaan diferensial homogen, maka kalikan YP yang bersesuaian dalam tabel dengan X atau X kuadrat jika Rx sama dengan solusi akar ganda persamaan diferensial homogen. Dan yang ketiga, aturan penjumlahan, di mana jika Rx adalah jumlah fungsi-fungsi yang terdapat dalam tabel pada kolom pertama, maka YP adalah jumlah fungsi pada baris yang berkesesuaian. Lanjut, slide selanjutnya yaitu prosedur umum penyelesaian persamaan diferensial linear tak homogen order 2.
dengan metode koefisien tak tentu. Nah, langkah pertama menentukan solusi umum persamaan diferensial homogen jika persamaannya berbentuk, nih kita memisalkan persamaannya berbentuk ini ya, AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan 0. Maka solusi umum dari persamaan diferensial ini yaitu YH sama dengan C1Y1X plus C2Y2X. Langkah selanjutnya atau langkah kedua, menentukan solusi persamaan diferensial tak homogen. Nah, jika persamaannya AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan 0, yang pertama lihat bentuk fx-nya ya. Sesuaikan dengan tabel 1, kolom 1 dan lihat kesamaan bentuk dengan solusi persamaan diferensial homogen. Nah, jadi di sini kita lihat persamaan ini terlebih dahulu, lalu kita menyesuaikan dengan memasukkan ke dalam tabel 1. Yang kedua, tentukan solusi umum YP. Ya, nanti kita cari solusi umum YP dulu sama dengan tabel 1 kolom 2, sesuaikan dengan bentuk fx-nya. Yang ketiga, substitusi YP aksen dan Y double aksen P pada persamaan diferensial tak homogen. Dan yang terakhir, tentukan solusi khusus YP. Nah, langkah ketiga, menentukan solusi umum persamaan diferensial tak homogen, di mana solusi umum dari persamaan ini yaitu Y sama dengan YH plus YP. Jadi nanti kita mencari YH terlebih dahulu, setelah itu mencari YP. Nah, ketika keduanya ini sudah didapatkan, maka kita dapat menemukan solusi umumnya, di mana Y sama dengan nanti kita substitusikan YH plus YP-nya, kita masukkan ke dalam sini. Supaya lebih paham mengenai prosedurnya ini, kita langsung masuk ke contoh 1 saja ya, teman-teman. Nah, contoh 1, di sini kita mempunyai persamaan diferensial biasa orde 2 tak homogen, yaitu Y double aksen plus 3Y aksen plus 2Y sama dengan 5. Nah, untuk mencari solusi homogennya, kita bisa menggunakan persamaan karakteristik, di mana dengan cara memisalkan Y sama dengan eksponen M dikalikan X, kemudian kita substitusikan pada persamaan ini. Nah, jadi dari soal ini, Y double aksen kita dapatkan M kuadrat, yang 3Y aksen kita dapatkan 3M, 2Y kita dapatkan 2, dan yang 5 ini kita misalkan 0 dulu. Jadi kita abaikan angka 5 terlebih dahulu. Kita selesaikan yang bagian homogennya saja. Nah, kita selesaikan yang bagian homogennya saja ini. Bagian homogennya saja. Lalu setelah diperoleh persamaan karakteristiknya, maka kita bisa memfaktorkan persamaan karakteristik tersebut, di mana dari persamaan M kuadrat plus 3M plus 2 sama dengan 0, kita dapat memfaktorkan sehingga M plus 1 dalam kurung M plus 2 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan M sama dengan min 1 dan atau M sama dengan min 2 yang memenuhi persamaan karakteristik tersebut. Setelah itu, maka solusi YH untuk PDP di atas yaitu YH sama dengan C1 eksponen min X plus C2 eksponen min 2X, dimana ini min X didapatkan dari ini dan min 2X didapatkan dari M2 ini. Nah, karena GX sama dengan 5, maka misalkan di sini kita misalkan YP sama dengan A. Karena ini akan kita substitusikan ke dalam persamaan ini, Y double aksen plus 3Y aksen plus 2Y sama dengan 5, maka kita turunkan
kita perlu mencari turunan pertama dari YP. Jika YP-nya A, maka Y aksen P sama dengan 0, dan Y double aksen P sama dengan 0. Nah, setelah itu kita substitusikan ke dalam persamaan dalam soal tersebut. Y double aksennya 0 plus 3 dikalikan Y aksennya 0 plus 2Y, 2 dikalikan Y-nya tadi A, jadi 2A sama dengan 5. Sehingga kita peroleh A sama dengan 5/2. Setelah itu, kita sudah memperoleh YH dan YP, di mana YH-nya yaitu C1 eksponen min X plus C2 eksponen min 2X, dan YP-nya yaitu ini, 5/2. Sehingga kita bisa mencari solusi umum dari soal tersebut, di mana solusi umumnya tadi Y sama dengan YH plus YP. Kita substitusikan semuanya, kita masukkan ke dalam sini, di mana Y sama dengan C1 eksponen min X plus C2 eksponen min 2X plus 5/2. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, soal yang selanjutnya, tentukan solusi dari Y aksen 2 plus 2Y aksen plus Y sama dengan 6P pangkat 2X. Kita misalkan M pangkat 2 plus 2M plus 1 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi M plus 1 dan M plus 1. Kita dapatkan M min 1 dan M sama dengan min 1. Jadi kita dapatkan pula solusi homogennya, yaitu YH sama dengan C1 E pangkat min X plus C2 E pangkat min X. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke persamaan yang tadi, yaitu Y 2 aksen plus 2Y aksen plus Y sama dengan 6 E pangkat 2X. Sebelum kita substitusikan, kita mencari YP-nya dulu, yaitu kan itu yang diketahui eksponen. Jadi misalkan YP-nya sama dengan AE pangkat 2X, kita turunkan jadi 2A E pangkat 2X, kita turunkan lagi menjadi 4A E pangkat 2X. Lalu substitusikan ke yang tadi, yaitu sama dengan 4A E pangkat 2X plus 2 kali 2A E pangkat 2X plus A E pangkat 2X sama dengan 6E pangkat 2X. Kita hitung 4A E pangkat 2X plus 4A E pangkat 2X plus A E pangkat 2X sama dengan 6E pangkat 2X. Kita jumlahkan jadi 9A E pangkat 2X sama dengan 6E 2X. Kita coret, eksponennya akan sama, jadi A sama dengan 6/9, disederhanakan jadi 2/3. Terus kita masukkan YP-nya tadi sama dengan A E pangkat 2X, hanya 2/3 E pangkat 2X. Jadi solusinya yaitu Y sama dengan YH plus YP sama dengan C1 E pangkat min X plus
C2 E pangkat min X plus 2/3 E pangkat 2X. Lanjut soal yang selanjutnya, yaitu tentukan solusi dari Y aksen 2 plus 3Y aksen plus 2Y sama dengan cos 2X. Seperti yang tadi, kita misalkan M kuadrat plus 3M, itu 3M ya, plus 2 sama dengan 0, M plus 1 dan M plus 2. Kita dapatkan M sama dengan min 1 dan M sama dengan min 2. Jadi solusi homogennya yaitu YH sama dengan C1 E pangkat min X plus C2 E pangkat min 2X. Langsung seperti kayak tadi, substitusikan ke dalam persamaan Y aksen 2 plus 3Y aksen plus 2Y sama dengan cos 2X. Itu kan cos, jadi permisalannya kayak yang peraturan yang udah disampaikan pemateri yang awal, yaitu YB nya sama dengan A cos 2X plus B sin, itu sin ya, B sin 2X. Kita turunkan menjadi Y aksen B min 2A sin 2X plus 2B cos 2X. Kita turunkan lagi, yaitu menjadi min 4A cos 2X min 4B sin 2X. Langsung saja kita substitusikan ke yang tadi ya, menjadi min 4A cos 2X min 4B sin 2X plus 3 kali min 2A sin 2X plus 2B cos 2X plus 2 kali A cos 2X plus B sin 2X sama dengan cos 2X. Min 4A cos 2X min 4B sin 2X min 6A sin 2X plus 6B cos 2X plus 2A cos 2X plus 2B sin 2X sama dengan cos 2X. Kita kelompokkan ke cos sama dengan cos, sin sama dengan sin. Jadi min 4A plus 6B plus 2A cos 2X plus min 4B min 6A plus 2B sin 2X sama dengan cos 2X. Langsung saja kita hitung menjadi min 2A plus 6B cos 2X plus min 2B min 6A sin 2X sama dengan cos 2X. Nah, ini kan sudah memenuhi persamaan linier cos, yang sebelahnya cos, jadi yang sin kan nggak ada, kita tulis 0 aja ya. Jadi min 2A plus 6B sama dengan 1
min 6A min 2B sama dengan 0. Kita eliminasi, samakan, jadi yang di atas kali 3, min 6A plus 18B sama dengan 3, min 6A min 2B sama dengan 0. Kita kurangi, jadi itu udah hilang, jadi 20B sama dengan 3, B sama dengan 3/20. Terus kita udah ketemu B, kita mencari A melalui min 2A plus 6B sama dengan 1, min 2A plus 6 kali 3/20 sama dengan 1, min 2A sama dengan, kita pindah ruas kanan, 1 min 18/20, min 2A sama dengan 2/20, A sama dengan 2/20, min 2 nya dipindah ruas menjadi kali min 1/2, 2 nya coret, jadi A sama dengan min 1/20. Kita udah dapat YP nya tadi dimasukkan A cos 2x plus B sin 2x. A nya tadi min 1/20 cos 2x, B nya 3/20 sin 2x. Sehingga kita dapat solusi dari persamaan tadi, yaitu Y sama dengan YH plus YP. YH nya C1 E pangkat min X plus C2 E pangkat min 2X plus min 1/20 cos 2X plus 3/20 sin 2X. Dengan catatan yang nomor 1, yaitu metode koefisien tak tentu digunakan penyelesaian khusus persamaan diferensial linear tak homogen dengan koefisien konstanta. Yang kedua, untuk dapat menentukan pemisalan yang sesuai, harus dicari terlebih dahulu solusi persamaan homogennya. Dan yang ketiga, metode koefisien tak tentu hanya dapat digunakan jika fungsi fx di ruas kanan adalah berupa polinom, fungsi trigono, fungsi eksponen atau penjumlahan atau perkalian dari ketiga fungsi kolom pertama dalam tabel 1. Contohnya, y aksen 2 plus y sama dengan tangan x tidak dapat diselesaikan dengan metode koefisien tak tentu. Karena apa? Tangan x bukan termasuk ketiga fungsi dalam tabel 1.